Pada kesempatan kali ini, saya dan Yoga akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Paulus dan Masyarakat Pluralistik. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Paulus yang menurut saya lumayan penting. Karena apa? Karena tidak hanya membahas tentang sejarah atau teologi masa lalu, tetapi juga kita memberikan kita wawasan dan inspirasi bagaimana kita sebagai umat beriman dapat bersikap dan bertindak di tengah dunia yang majemuk dan kompleks seperti sekarang. Pertama-tama kita harus pahami dulu konteks dari masyarakat pluralistik itu sendiri. Apa sih masyarakat pluralistik? Jadi masyarakat pluralistik adalah masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang agama, budaya, bahasa, nilai-nilai, serta cara hidup. Nah, dalam konteks zaman Paulus, pluralisme sangat nyata terlihat dalam Kekaisaran Romawi yang multikultural. Di bawah kekuasaan Romawi, hidup berdampingan berbagai etnis seperti Yahudi, Yunani, Romawi, dan lainnya. Demikian juga agama. Dalam satu kota saja bisa ditemukan berbagai macam bentuk penyembahan. Ada yang menyembah kepada dewa-dewi Yunani Romawi, ada juga kepercayaan lokal, bahkan filosofi-filosofi seperti Stoik dan Epikurean yang berpengaruh besar pada cara hidup masyarakat saat itu. Nah, Paulus ini sebagai seorang penginjil tidak hidup di ruang yang steril dan dari perbedaan. Justru dia melayani di tengah-tengah keberagaman yang luar biasa. Hal ini membuat pendekatannya dalam memberikan Injil menjadi sangat menarik dan relevan untuk dipelajari. Ia tidak hanya berbicara kepada satu kelompok homogen, tetapi kepada komunitas yang beragam, baik dari sisi budaya, agama, maupun status sosial. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, Paulus menyatakan bahwa ia menjadikan dirinya sebagai segala sesuatu bagi semua orang. Apa maksudnya? Nah, ia ini bersedia menyesuaikan diri dengan konteks dan situasi orang-orang yang ia layani. Bagi orang Yahudi, ia berbicara dalam kerangka hukum Taurat. Nah, kalau bagi orang Yahudi, ia tuh berbicara dengan kerangka yang lebih umum dan rasional. Namun, satu hal yang tidak pernah ia kompromikan ialah inti dari Injil itu sendiri. Nah, penyesuaian bukan berarti percampuran iman, melainkan strategi untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang dapat diterima oleh pendengarnya. Contoh paling kuat dari pendekatan ini dapat kita lihat ketika Paulus berada di Athena. Seperti yang diceritakan dalam kisah para rasul bab 17 ayat 22-34, di kota yang dikenal dengan sebagai pusat filsafat Yunani ini, Paulus tidak langsung khotbah, tidak langsung memberikan tidak langsung mengkhotbahkan tentang Yesus dalam bahasa Yahudi. Ia mengamati kehidupan religius masyarakat Athena dan menemukan sebuah altar yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, dari titik itu Paulus mulai berbicara. Ia tidak menyerang kepercayaan mereka, tetapi Paulus menggunakannya sebagai pintu masuk untuk mengenalkan siapa itu Allah sebenarnya yang sejati itu. Ia bahkan mengutip penyair Yunani yang mengatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Nah, ini menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya memahami budaya lokal dan menggunakannya sampai jembatan untuk menyampaikan Injil. Nah, tentu saja pendekatan ini bukan hanya tanpa tantangan ya, pasti ada tantangannya. Paulus itu menghadapi banyak kesalahpahaman, bahkan penolakan dan penganiayaan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27, Paulus ini mencatat berbagai penderitaan yang ia alami. Dicambuk, dipenjara, dilempari batu, mengalami kapal karam, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya. Ia sadar bahwa memberitakan Injil di tengah masyarakat pluralistik memang bukan tugas yang mudah. Dibutuhkan keberanian, keteguhan iman, dan strategi komunikasi yang bijak. Salah satu tantangan besar lainnya yang dihadapi Paulus adalah kecenderungan sinkretisme, yaitu mencampur adukan ajaran Kristen dengan kepercayaan lokal.
Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia." Pernyataan ini sangat keras tetapi menunjukkan betapa seriusnya Paulus dalam menjaga kemurnian ajaran Kristus. Selain dari tantangan eksternal seperti penganiayaan dan penolakan, serta tantangan internal seperti penyimpangan ajaran, Paulus juga menghadapi kebutuhan untuk melakukan kontekstualisasi Injil. Kontekstualisasi adalah proses menyampaikan Injil dalam cara yang relevan dengan budaya setempat, tanpa mengubah esensi dari Injil dan juga kebudayaan tersebut. Ini bukan hal yang mudah, karena di satu sisi kita ingin orang bisa memahami pesan Injil, namun juga di sisi lain kita tidak ingin pesan itu kehilangan maknanya yang sejati. Nah, Paulus menunjukkan bahwa hal ini bisa dilakukan dengan hikmat dan kedalaman iman. Lalu, bagaimana semua ini relevan dengan kita saat ini? Gereja masa kini, terutama di Indonesia, juga hidup dalam masyarakat yang plural. Kita memiliki berbagai suku, agama, adat istiadat, dan juga cara pandang. Kita sebagai orang Kristiani tidak bisa hidup di menara gading. Artinya merasa diri paling benar dan menutup diri dari yang lainnya. Namun kita juga tidak boleh begitu terbuka sampai kehilangan identitas iman kita sebagai Kristiani. Dari Paulus kita belajar pentingnya dialog. Gereja dipanggil untuk menjalin hubungan dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, bukan dengan maksud untuk menyeragamkan, tetapi untuk saling memahami dan menyampaikan kasih Allah. Paulus juga mengajarkan bahwa dialog harus dilakukan dengan kasih, kebijaksanaan, dan juga integritas. Dalam konteks sebagai bangsa Indonesia, ini bisa diwujudkan melalui partisipasi dalam forum lintas agama, keterlibatan dalam kegiatan sosial bersama, serta sikap terbuka dalam percakapan sehari-hari. Namun penting juga untuk diingat bahwa keterbukaan bukan berarti relativisme. Kita harus tetap menjaga kebenaran Injil. Gereja harus menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk fanatisme sempit maupun kompromi yang berlebihan. Kita juga diajak untuk menjaga keseimbangan antar kontekstualisasi dan juga integritas Injil. Sama seperti Paulus, kita perlu memiliki keberanian untuk bersaksi, tetapi juga kebijaksanaan untuk memilih kata dan cara yang tepat untuk kita mewartakan Injil. Sebagai penutup, mari kita simpulkan bahwa Paulus memberikan teladan luar biasa bagi kita dalam menghadapi masyarakat yang pluralistik. Ia menunjukkan bahwa Injil tidak harus disampaikan dengan cara yang konfrontatif, tetapi bisa dengan pendekatan yang inklusif, penuh kasih dan juga kebijaksanaan. Paulus tidak takut untuk berdialog, untuk menyesuaikan diri dan masuk ke dalam dunia orang lain tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pendekatan Paulus sangat relevan dan patut untuk kita teladani. Sebagai generasi muda gereja, mari kita belajar dari Paulus. Mari kita menjadi pewarta yang bukan hanya tahu apa yang benar, tetapi juga tahu bagaimana menyampaikannya dengan cara yang membangun dan menyentuh hati. Dunia sedang haus akan kabar baik, dan kita sebagai orang muda gereja dipanggil
untuk menyampaikannya dengan penuh kasih dan kebenaran Injil. Nah, itu tadi kita sudah menjelaskan tentang Paulus dan juga masyarakatnya yang pluralistik, serta bagaimana ajaran Paulus itu sangat relevan dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Apalagi kita sebagai orang Indonesia hidup di tengah keberagaman. Banyak agama, budaya, adat istiadat, dan juga cara pandang di Indonesia ini. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi dan juga menjadi semangat baru bagi kita untuk menjadi saksi Kristus yang bijak dan juga tangguh di tengah masyarakat yang pluralistik ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.